Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi dari 12 TKJ 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas ataupun mempresentasikan hasil uji sertifikasi kompetisi atau USK saya yang berjudul Troubleshooting Keamanan Jaringan pada Jaringan WAN. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa hal yang akan saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama, ada pengerjaan. Di sini saya akan membahas konfigurasi apa saja yang dibuat. Yang kedua, ada hasil. Yang ketiga, ada kesimpulan. Dan yang terakhir, ada penutup. Oke, langsung saja saya ke pengerjaannya. Yang pertama, saya akan mengkonfigurasi MikroTik 1 terlebih dahulu. Saya akan masuk ke tampilan awal Winbox seperti pada gambar. Jika sudah, kita akan men-setting ISP atau Interface Service Protokolnya terlebih dahulu. Kenapa? Agar komputer mendapatkan internet. Di berbagai menu Winbox, saya memilih menu IP, lalu pilih sub menu IP DHCP Client, klik tanda plus, lalu masukkan Ether 1 sebagai ISP-nya, lalu apply dan OK. Tunggu hingga interface tersebut menjadi bound seperti pada gambar. Nah, selanjutnya saya akan mengatur NTP-nya atau Network Time Protocol. NTP ini bertujuan untuk menyinkronkan atau memperbarui waktu sistem dengan waktu server di internet. Oke, kita langsung aja masuk ke menu sistem, lalu pilih sub menu yaitu SNMTP Client. Nah, ini adalah tampilan dari NTP-nya. Di bagian enablednya kita centang, dan di bagian service DNS time-nya kita isi dengan ID pool.ntp.org. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Next, saya menambahkan 2 alamat IP sesuai dengan soal yang diberikan. Langkah awalnya biasa, saya masuk ke menu IP lalu memilih sub menu yaitu addresses. Di sini saya menambahkan 2 IP address yaitu 192.168.41.1/25 untuk interface Ether 2 dan 192.168.42.1/24 untuk interface Ether 3. Kedua alamat IP ini sesuai dengan perintah pada soal, yaitu mengatur IP untuk jaringan lokal dan jaringan wireless. Dengan konfigurasi ini, router sudah dapat mengatur dan memisah lalu lintas jaringan berdasarkan interface-nya masing-masing. Oke, setelah menambahkan IP, saya akan melakukan konfigurasi DHCP server agar jaringan lokal bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis. Pertama, saya masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP server. Kemudian klik DHCP setup. Pada bagian ini saya pilih interface Ether 2 karena Ether 2 digunakan untuk jaringan lokal. Saya klik next hingga sampai pada bagian addresses to give out. Dan di sini saya sesuaikan dengan kebutuhan soal, yaitu menyediakan IP untuk 99 klien. Maka saya atur range IP-nya agar bisa mencakup 99 alamat IP yang bisa diberikan secara dinamis ke perangkat klien. Setelah DHCP dikonfigurasi, saya melakukan konfigurasi NAT agar jaringan lokal bisa terhubung ke internet. Saya masuk ke menu IP, lalu pilih firewall, kemudian ke tab NAT. Di sana saya klik tombol add atau plus, lalu pada tab general pilih chain-nya yaitu Ethernet, source address-nya yaitu IP network lokal, out interface-nya yaitu Ether 1. Lalu di tab action saya pilih mask query dan klik OK. Dengan konfigurasi ini, IP lokal bisa diterjemahkan menjadi IP public saat mengakses internet. Setelah konfigurasi NAT selesai, langkah berikutnya adalah membuat hotspot untuk jaringan wireless. Saya masuk ke menu IP, lalu pilih hotspot dan klik hotspot setup. Di sini saya pilih interface Ether 3 karena Ether 3 digunakan untuk jaringan wireless. Saya klik next hingga sampai pada bagian address pool of network. Saya atur range IP-nya agar dapat mencakup 99 klien. Lalu klik next hingga selesai. Masih di menu hotspot, saya pergi ke sub menu server profile, kemudian klik 2 kali hotspot yang sudah dibuat tadi. Masuk ke tab login, lalu saya hapus centang di bagian cookie. Setelah itu pindah ke tab radius, saya centang di bagian use radius. Lalu klik apply dan OK.
Setelah mengatur hotspot, saya akan melakukan penambahan aturan pada firewall filter untuk membatasi akses antar IP sesuai kebutuhan soal. Pertama, IP 192.168.41.2 sampai 192.168.41.50 tidak diperbolehkan melakukan ping ke router. Langkah-langkahnya, pertama masuk ke menu IP, pilih firewall, lalu buka tab filter rule, tambahkan rule baru dengan pengaturan chainnya input, source address-nya 192.168.41.2 sampai 192.168.41.50 dengan protokol ECMP, dan pada tabnya action, milih drop, kemudian klik OK. Selanjutnya 192.168.4151 sampai 192.168.41.100 tidak diperbolehkan melakukan ping ke jaringan wireless. Langkah konfigurasinya, yang pertama tambahkan rule baru dengan pengaturan chainnya forward, source address-nya 192.168.41.51 sampai 192.168.41.100, DST address-nya 192.168.42.0/24 atau alamat jaringan si wireless. Protokolnya ECMP, dan pada tab action-nya pilih drop, lalu klik OK. Keduanya ini menggunakan action drop. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memblokir atau menolak akses, bukan sekedar mencatat atau mengizinkan. Penggunaan drop ini akan langsung menghentikan paket sesuai kriteria yang ditentukan, sehingga memastikan akses yang tidak diinginkan benar-benar tidak diteruskan oleh si router. Selanjutnya, saya akan membuat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging. Pertama, buka sistem, pilih logging. Nah, di menu logging terdapat dua tab, yaitu rules dan action. Nah, saya akan membuat actionnya terlebih dahulu. Pertama, klik plus, lalu di bagian name-nya itu opsional atau bebas. Type-nya pilih this, dan file name-nya bebas. Jika udah, lalu apply dan OK. Pindah ke tab sebelahnya yaitu rules. Biasa klik plus, isi bagian topik dengan account. Prefix-nya bebas, usahakan nama sendiri ya. Lalu action-nya action 1 yang telah dibuat tadi. Lalu apply dan OK. Sekarang kita akan membuat filter rule-nya. Pertama, buka IP, buka menu IP, habis itu firewall, dan pilih menu filter rule. Di situ klik plus, di bagian chain-nya pilih input, dan langsung pindah ke tab action-nya saja, pilih log, lalu log-nya dicentang, dan log prefix-nya diisi dengan nama yang telah dibuat sebelumnya. Habis itu apply dan OK. Selanjutnya, dilakukan pengaturan radius server yang akan digunakan untuk mengelola akun hotspot melalui user manager atau userman. Pertama, buka menu radius, lalu centang pada opsi enabled. Pada kolom address, masukkan IP yaitu 127.0.0.1 yang merupakan alamat loopback atau localhost. Alamat ini digunakan karena user manager berada di dalam router itu sendiri, sehingga komunikasi cukup dilakukan secara internal. Lalu di bagian secret, masukkan passwordnya yaitu 123 sebagai shared secret untuk autentikasi antara router dan user manager. Setelah itu, klik apply dan OK. Langkah berikutnya, kita akan buka browser dan ketikkan alamat IP router diikuti dengan /userman, yaitu 192.168.41.1/userman. Nah, ini adalah halaman awal dari tampilan login userman yang digunakan untuk membuat dan mengelola akun hotspot. Pada halaman login, masukkan username admin, lalu klik login. Setelah berhasil masuk, ini adalah tampilan awal dari user manager atau userman. Untuk mulai membuat akun, pertama buka menu profil, lalu klik tombol plus untuk membuat profil baru. Isi nama profil sesuai keinginan, lalu klik create. Setelah itu, masuk ke menu routers, klik add, kemudian isi name dengan nama kita atau bebas, IP address-nya yaitu 127.0.0.1 dan shared secret-nya yaitu 123. Setelah selesai, kita klik add.
Kemudian, masuk ke menu users, klik add, lalu batch untuk membuat banyak akun sekaligus. Pada bagian number of users, isi dengan 20 sesuai jumlah akun yang dibutuhkan. Username prefix bisa diisi atau dikosongkan sesuai kebutuhan. Bagian username length diatur menjadi 3 agar username tidak terlalu panjang. Centang juga di bagian password same as login agar password dengan username itu sama. Lalu klik add dan OK. Setelah proses selesai, akun-akun akan otomatis muncul seperti yang terlihat pada di gambar di samping. Dengan langkah ini, proses pembuatan 20 akun hotspot berhasil dilakukan secara cepat dan efisien menggunakan user manager. Setelah konfigurasi radio selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan web proxy untuk melakukan pemblokiran file dan situs sesuai dengan ketentuan soal. Pertama, buka menu IP, lalu pilih web proxy. Nah, ini adalah tampilan dari web proxy-nya. Nah, lalu centang di opsi enabled untuk mengaktifkan fitur proxy-nya, dan pada di kolom change administrator isi alamat email sesuai ketentuan soal. Lalu apply, kemudian pilih tab akses. Pada tab akses inilah dilakukan pemblokiran terhadap file dan situs yang ditentukan. Untuk memblokir file berekstensi MP3, klik tombol plus, lalu isi path dengan MP3, action deny, DST port 80. Lakukan langkah yang sama untuk file berekstensi MKV dengan path diisi MKV. Selanjutnya, untuk memblokir akses ke situs elearning.stmi.ac.id, klik tombol plus lagi, lalu isi DST hostnya dengan situs tadi, actionnya deny, dan DST portnya 80. Nah, jika semua sudah selesai, ditambahkan apply dan OK, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Inilah hasil dari konfigurasi pemblokiran melalui proxy. Agar pemblokiran ini bisa berfungsi, dilakukan juga konfigurasi di menu firewall NAT. Masuk ke menu IP, lalu pilih firewall, lalu buka tab NAT. Klik plus, lalu atur sebagai berikut. Chain-nya itu DST NAT, protokolnya TCP, DST portnya 80, dan in interface-nya Ether 3 atau Ether Wireless. Pindah ke tab action, pilih redirect, dan isi pada kolom to ports itu dengan 8080, lalu klik apply, OK. Dengan konfigurasi ini, seluruh permintaan HTTP melalui port 80 yang masuk dari jaringan wireless akan diarahkan ke proxy internal router, sehingga file dan situs yang telah diblokir tidak bisa diakses oleh klien. Selanjutnya, dilakukan pembatasan akses internet untuk klien wireless, yaitu hanya dapat mengakses internet dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Langkah-langkahnya, pertama biasa masuk ke menu IP, lalu pilih firewall dan buka tab NAT. Cari rule NAT yang memiliki keterangan My Squared Hotspot Network. Kemudian, klik untuk membuka pengaturannya. Setelah terbuka, pindah ke tab Extra, lalu pilih tab Time. Nah, di tab Time inilah dilakukan pengaturan waktu. Atur waktu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 16 sesuai dengan batasan yang ditentukan di dalam soal. Setelah pengaturan waktu selesai, klik apply lalu OK. Dengan konfigurasi ini, rule My Squared hanya akan aktif pada jam yang telah ditentukan, sehingga klien wireless hanya bisa mengakses internet di antara jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Di luar jam tersebut, akses internet otomatis akan terputus karena rule NAT tidak aktif. Oke, pada step akhir, saya akan melakukan konfigurasi pada MikroTik kedua untuk menyatukan jaringan menjadi satu segmen dengan cara mengatur bridge dan mengaktifkan interface wireless-nya. Langkah pertama, masuk ke menu bridge, lalu klik tombol plus untuk membuat bridge baru. Setelah itu, klik apply dan OK. Kemudian, kita pindah ke tab sebelahnya, yaitu ports, lalu tambahkan Ether 1 dan WLAN 1 ke dalam bridge yang sudah dibuat tadi. Tujuannya, agar kedua interface tersebut tergabung dalam satu jaringan yang sama, sehingga semua perangkat dalam jaringan bisa saling berkomunikasi. Setelah bridge selesai, masuk ke menu wireless, lalu aktifkan interface WLAN 1-nya. Klik 2 kali pada WLAN 1 untuk mengatur konfigurasinya.
Di tab General, sesuaikan pengaturan sebagai berikut. Modenya kita ubah menjadi AP Bridge, bandnya itu 2 GHz BGN, SSID-nya isi sesuai dengan ketentuan soal, security profile-nya bisa diisi jika ingin memberi password atau dikosongkan jika tidak diperlukan, jadi opsional. Jika semua pengaturan sudah sesuai, klik apply dan OK. Dengan konfigurasi ini, MikroTik kedua akan berfungsi sebagai access point dan tergabung dalam satu segmen jaringan melalui bridge, sehingga perangkat yang terhubung melalui wireless bisa berkomunikasi langsung dengan jaringan kabel tanpa perlu routing tambahan. Baik, kita masuk ke hasil. Berikut adalah beberapa hasil dari konfigurasi yang telah saya lakukan. Gambar yang pertama menunjukkan hasil dari konfigurasi logging. Setiap perubahan konfigurasi atau aktivitas penting akan otomatis tercatat dan tersimpan dalam bentuk file log di menu Files. Ini berguna untuk keperluan monitoring dan troubleshooting. Gambar kedua adalah hasil dari blokir web proxy. Terlihat saat saya mencoba mengakses file dengan ekstensi MP3, muncul pesan access denied yang menandakan bahwa konfigurasi web proxy berhasil dijalankan dan konten tersebut berhasil diblokir oleh sistem. Dan yang gambar ketiga merupakan hasil dari pengujian ping antar klien. Saya melakukan ping dari jaringan lokal ke IP wireless yaitu 192.168.42.100 dan hasilnya request timeout. Ini membuktikan bahwa aturan firewall yang memblokir komunikasi antar segmen jaringan berjalan dengan baik sesuai skenario yang diinginkan. Dengan hasil-hasil ini dapat disimpulkan bahwa semua konfigurasi seperti logging, web proxy, dan pengaturan firewall telah berhasil dijalankan dan berjalan sesuai dengan yang dirancanakan. Dari konfigurasi yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur jaringan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. DHCP server dan hotspot telah berhasil memberikan IP secara otomatis kepada klien. Web proxy berfungsi sebagai membatasi akses ke file dan situs tertentu. Firewall dan NAT juga sudah dikonfigurasi untuk mendukung keamanan jaringan. Logging mencatat aktivitas yang terjadi pada router, dan penggunaan radius serta username membuat pengelolaan akun hotspot menjadi lebih rapi. Secara keseluruhan, jaringan yang dibangun menjadi lebih aman, tertib, dan efisien. Demikian hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya Muhammad Ramzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.